Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil review materi tentang menghitung biaya modal perusahaan. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, nama Maria Rosari Alfonso, NIM 1919017. Dan ini adalah rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Isabel Cardoso, NIM 191901141. Perkenalkan, nama saya Belda Magusripa, NIM 191901139. Perkenalkan, nama saya Sri Salsa Faradila Jamirano, NIM 191901130. Perkenalkan, nama lengkap saya Febian Tilabu dengan NIM 1919036. Baik, materi pertama, biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah dikeluarkan biaya real yang harus oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan seperti hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. 2. Pentingnya biaya modal. Pentingnya biaya modal meliputi 1. Maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal diminimumkan. 2. Keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. 3. Keputusan-keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Berikut fungsi biaya modal. 1. Terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal pada modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan sebagai berikut. A. Sebelum pajak atau before tax basis, yaitu perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. B. Setelah pajak atau after tax basis. Berikut 2. Sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh atau overall cost of capital. Misalnya, jika kita menggunakan metode net present value atau profitability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proses dan pengeluaran investasi. Biaya hutang atau cost of debt. Biaya hutang sama dengan KD atau yield to maturity, yaitu biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan WACC, kita memakai biaya hutang setelah pajak sama dengan KD dikali 1 kurang T, di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Dengan catatan, penggunaan hutang sebagai modal menurunkan penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar.
Karena itu, penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar. Biaya saham preferen atau KPS. Biaya saham preferen sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen atau KPS. Dengan rumus KP sama dengan DP per PN. Dengan keterangan DP sama dengan dividen saham preferen tahunan, PN sama dengan harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit setelah dikurangi biaya peluncuran saham atau flotation cost. Selanjutnya, biaya laba ditahan atau KS. Yaitu yang pertama, perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara, yaitu A. Menahan sebagian laba atau retained earnings. B. Menerbitkan saham biasa baru. Yang kedua, apabila perusahaan menahan sebagian labanya untuk modal, apakah ada biayanya? Ya, opportunity cost. Laba dapat dibagikan merupakan berupa dividen dan investors dapat menginvestasikan uang itu dengan membeli saham, obligasi, real estate, dan lain-lain. 3. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan keuntungan paling tidak sama dengan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham pada alternatif investasi yang dimiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan. Dua cara menaksir KS. Yang pertama, pendekatan CAPM. KS sama dengan KRF tambah dalam kurung KM kurang KRF tutup kurung BI. Keterangannya, KS merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan. KRF merupakan risk free rate atau bunga bebas risiko. KM merupakan tingkat keuntungan portofolio pasar. BI merupakan beta saham perusahaan. 1. 2. Model diskonto dividen. Dividen diskon model menjelaskan biaya ekuitas ataukah merupakan diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal merupakan faktor diskonto dari dividen yang ada. Rumus atau jika tidak ada pertumbuhan dividen. PO sama dengan D1 per tutup kurung 1 dalam kurung 1 tambah KE tambah D per dalam kurung 1 tambah KE tambah DUC tambah per 1 tambah KE tambah dan seterusnya. PO sama dengan OC sigma T sama dengan 1 D per dalam kurung 1 tambah KE. Jika dividen diharapkan mengalami pertumbuhan atau growth sebesar G per tahun, maka biaya ekuitas yaitu PO sama dengan OC sigma T sama dengan 1 D dan buka kurung 1 tambah G tutup kurung per dalam kurung 1 tambah KE. Apabila diasumsikan bahwa biaya ekuitas atau KE lebih besar daripada tingkat pertumbuhan dividennya, maka rumusnya menjadi PO sama dengan D1 per KE kurang G, di mana D1 sama dengan DO kali 1 tambah G, sehingga rumus biaya ekuitasnya adalah KE sama dengan D1 dibagi PO ditambah G, di mana PO adalah harga pasar saham biasa pada saat ini, DT adalah dividen yang diterima untuk periode atau T, KE adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan investor, G adalah growth atau pertumbuhan, DO merupakan dividen yang diterima pada waktu atau T sama dengan 0. Yang berikut adalah biaya ekuitas saham biasa baru atau ekuitas eksternal atau KE. Ekuitas eksternal atau biaya laba ditahan, biaya
flotasi atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena menerbitkan saham baru. Contohnya yaitu komisi pialang. Yang berikut adalah weighted average cost of capital. Untuk menghitung biaya modal, kita bisa menggunakan weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal. Komponen modal yang sering dipakai yaitu saham biasa, saham preferen, utang, dan laba ditahan. Seluruh komponen modal atau capital components mempunyai suatu kesamaan, yaitu investor yang menyediakan dana berharap untuk mendapatkan return dari investasi mereka. WACC sama dengan WD kali KD dikali 1 kurang T ditambah WPS dikali KPS tambah WS dikali KS atau KE. KD adalah biaya hutang, KPS biaya saham preferen, KS biaya laba ditahan, KE biaya saham biasa baru, T pajak. WPS WS sama dengan bobot yang digunakan untuk hutang saham preferen dan ekuitas saham biasa. Biaya modal dihutang berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Namun, jika pers menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Biaya modal rata-rata tertimbang ini disebut dengan weighted average cost of capital atau disebut WACC. Biaya modal marginal itu biaya tambahan untuk setiap unit baru. Biaya marginal tenaga kerja adalah biaya yang timbul karena menambah seorang tenaga kerja. Contoh, apabila perusahaan menambah 10 orang tenaga kerja, maka biaya marginal tenaga kerjanya mungkin 500.000 per orang. Tetapi bila 100 orang tambahannya, maka biaya marginal ini mungkin jadi 750.000 per orang karena sulitnya mencari tenaga kerja sekian banyak dengan kapabilitas sesuai kebutuhan. Demikian review kelompok kami tentang materi menghitung biaya modal perusahaan. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, kritik, atau saran untuk kelompok kami, silahkan di kolom komentar. Terima kasih.